Urgensi Tauhid dalam Islam dan pembagiannya menurut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqamah di atas sunnah hingga hari kiamat. Saudaraku kaum muslimin, jika kita bertanya, apa masalah terbesar umat hari ini? Jawabannya bukan semata ekonomi, bukan sekadar politik, bukan pula teknologi. Masalah terbesar umat adalah lemahnya pemahaman dan pengamalan tauhid, padahal tauhid adalah pondasi agama. Jika pondasi retak, maka seluruh bangunan akan roboh. Urgensi tauhid dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ibadah dalam ayat ini bukan sekadar salat dan puasa, tetapi mentauhidkan Allah, mengesahkannya dalam seluruh ibadah. Inilah misi semua Nabi tanpa terkecuali. Ani'budu Allaha wajtanibu at-taghuta. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Quran Surah An-Nahl ayat 36. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah selama 13 tahun, bukan dengan rincian hukum fiqih, tetapi dengan satu seruan. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Karena tanpa tauhid, amal tidak diterima, dosa tidak diampuni, surga tidak diraih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka." Jika engkau berbuat syirik, pasti hapus seluruh amalmu. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Tauhid yaitu seorang hamba yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Esa. Tidak ada sekutu baginya dalam rububiyah, ketuhanan, uluhiyah, ibadah, asma, dan sifatnya. Urgensi tauhid. Seorang hamba meyakini dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Rabb, Tuhan, segala sesuatu dan Rajanya. Inilah alasan mengapa Dia yang Maha Pencipta, Maha Pengatur alam semesta. Inilah yang ingin Anda katakan tentang hal itu, jadi itulah yang Anda butuhkan. Dan setiap yang disembah selainnya adalah batil. Inilah hari Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan, Maha Suci dari segala aib dan kekurangan. Dia Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Tauhid adalah hak Allah yang paling agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa kewajiban terbesar seorang Muslim bukan sekadar akhlak, ekonomi, atau politik, tetapi tauhid yang murni. Tauhid adalah sebab keselamatan dunia dan akhirat. Allah menjanjikan keamanan dan hidayah bagi orang yang bertauhid. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, syirik, mereka itulah yang mendapatkan keamanan. Quran Surah Al-An'am ayat 82. Tauhid menjaga umat dari kesesatan dan perpecahan. Penyimpangan umat terdahulu selalu bermula dari rusaknya tauhid, mengkultuskan orang saleh, berdoa kepada selain Allah, menggantungkan hati pada jimat, kuburan, atau kekuatan gaib selain Allah. Semua ini bertentangan dengan tauhid dan menjadi pintu kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallahu dakhalal jannata. Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang benar selain Allah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Tauhid menjaga umat dari kesesatan dan perpecahan. Penyimpangan umat terdahulu selalu bermula dari rusaknya tauhid, mengkultuskan orang saleh. Berdoa kepada selain Allah, menggantungkan hati pada jimat, kuburan, atau kekuatan gaib selain Allah. Semua ini bertentangan dengan tauhid dan menjadi pintu kesyirikan. Tauhid adalah pondasi seluruh amal dan perbaikan umat. Imam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata secara makna, rusaknya keadaan manusia karena rusaknya tauhid mereka, dan lurusnya keadaan mereka karena lurusnya tauhid. Perbaikan akhlak, pendidikan, ekonomi, dan politik tidak akan kokoh tanpa pondasi tauhid. Tauhid adalah misi utama para nabi. Semua nabi membawa seruan yang sama, meskipun syariat mereka berbeda. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul dengan seruan, sembahlah Allah dan jauhilah thagut. Quran Surah An-Nahl ayat 36. Ini menunjukkan bahwa tauhid bukan perkara cabang, melainkan inti dakwah dari awal hingga akhir zaman. Tauhid adalah syarat diterimanya amal. Sebanyak apapun amal seseorang, tanpa tauhid, amal itu gugur. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau berbuat syirik, pasti hapuslah seluruh amalmu. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, ana aghna syuraka'i 'anil syirk. Allah berfirman, aku paling tidak butuh kepada sekutu. Siapa yang beramal dengan menyekutukanku, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Hadis riwayat Muslim. Pembagian Tauhid 1. Tauhid Rububiyah 2. Tauhid Uluhiyah 3. Tauhid Asma wa Sifat. Tauhid Rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatannya, mencipta alam semesta dan semua makhluk hidup, mengatur, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Quran Surah Az-Zumar ayat 62. Kaum musyrikin dahulu mengakui tauhid rububiyah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab Allah. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 87. Namun pengakuan ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam karena mereka gagal pada tauhid berikutnya. Pelajaran penting, mengakui Allah sebagai pencipta saja belum cukup bila ibadah masih diberikan kepada selainnya. Sama halnya dengan iblis, jika ditanya siapa Tuhannya maka dijawab Allah. Tapi apakah pengakuan ini serta-merta menjadikannya Muslim? Tentu tidak. Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah adalah inti dakwah para Rasul, yaitu mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah. Allah berfirman, wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan apapun. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadatu. Doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka berdoa kepada kubur, meminta kepada wali yang sudah wafat, menggantungkan keselamatan pada jimat, menyembelih bukan karena Allah. Semua ini adalah syirik dalam tauhid uluhiyah, meskipun pelakunya rajin salat dan puasa. Imam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata,
Makna la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah dan mengingkari seluruh sesembahan selainnya. Inilah tauhid yang paling banyak dilanggar dan paling sedikit dipahami. Tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa menyimpang. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Manhaj salaf menetapkan tanpa menyerupakan, mengimani tanpa membayangkan. Ketika Imam Malik ditanya tentang istiwa Allah, beliau berkata, "Al-istiwa'u ma'lum, wal kaifa majhul, wal imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah." Inilah jalan keselamatan, bukan menolak sifat Allah dan bukan menyerupakannya dengan makhluk. Penutup, saudaraku, tauhid bukan sekadar teori, tetapi jiwa kehidupan seorang Muslim. Jika tauhid lurus, ibadah lurus, akhlak lurus, hidup tenang, mati dalam husnul khatimah. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannata." Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang benar selain Allah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita pelajari tauhid, amalkan tauhid, dakwahkan tauhid, jaga tauhid hingga ajal menjemput. Allahumma ya maqlibal qulub, thabbit qulubana ala tauhid was sunnah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.